Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan Engine Management System atau EMS. Baik, yang pertama, kita menganalisis kode kerusakan pada sensor atau disebut dengan DTC. Tentu bertanya, apa itu DTC? DTC adalah Diagnostic Trouble Code atau kode kerusakan. Di dalam sistem EMS, DTC dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah P. P itu adalah powertrain. Kemudian yang kedua itu B. Kepanjangannya adalah body. Kemudian yang ketiga itu C. Kepanjangannya adalah chassis. Kemudian yang terakhir adalah U. U ini adalah unit. Artinya hubungan antara sensor satu dengan ECU atau dengan aktuator. Artinya ini perkabelan. Baik, dari kode tadi, kalau kita panjangkan disebut dengan PBCU. Jadi, kalau kita menggunakan alat scan tool, maka kode di awal kerusakan pada sensor itu menunjukkan posisi di mana sensor itu berada. Kalau dia kodenya P, 0 sekian-sekian, maka posisinya adalah di powertrain. Itu posisinya di engine. Kemudian untuk B, apabila muncul kode di awalnya adalah B, maka itu berhubungan dengan body. Sistem keamanan yang ada di body, baik interior, eksterior yang berhubungan dengan body. Kemudian yang ketiga adalah C, chassis. Chassis itu berhubungan dengan roda, rem. Kalau kendaraan ini sudah menggunakan ABS, maka akan muncul kode C di awal saat kita mendiagnosis kerusakan menggunakan scan tool. Maka sudah dipastikan ini berhubungan dengan chassis. Kemudian yang terakhir adalah U. U itu adalah unit network. Artinya, apabila muncul kode U, maka bisa jadi sensor bukan sensor yang rusak, tetapi perkabelan yang rusak. Jadi kalau muncul kode U, kemudian ada sensornya dan keterangannya sensor apa, maka yang kita periksa adalah jaringannya atau perkabelannya. Kemudian, kerusakan-kerusakan yang ada pada sensor itu bisa kita lihat melalui kode-kode yang saya sebutkan tadi. Ada P, B, C, dan U. Itu adalah kode awal yang muncul pada saat kita memeriksa atau mendiagnosis kerusakan kode pada sensor menggunakan scan tool. Baik, yang kedua adalah mendiagnosis kerusakan engine management system. Yang pertama, kita menggunakan MIL atau malfunction indicator lab. Jadi kita memperhatikannya menggunakan kedipan lampu yang berada di dashboard, itu adalah lampu cek engine. Berapa kali kedipannya kita hitung, maka kita bisa memastikan kerusakan apa yang terjadi pada kendaraan ini. Yang kedua, dalam mendiagnosis kerusakan engine management system menggunakan scan tool. Dalam menggunakan scan tool, poin kedua, kita bisa mendiagnosis kerusakan melalui kode-kode yang muncul pada alat scan tool tersebut. Baik, yang ketiga adalah mendeteksi kerusakan pada engine management system menggunakan scan tool. Yang pertama, kita harus menggunakan pakaian praktik atau perlengkapan praktik seperti sarung tangan, baju praktik. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan alat untuk mendiagnosis atau mendeteksi kerusakan pada engine management system. Yang kita perlukan adalah
Android-nya. Kemudian yang kedua adalah alat untuk dipasangkan di kendaraan. Mari. Oke, langkah yang pertama, kita akan memasangkan OBD ini pada 16 pin yang ada di kendaraan. Kita lepas. Kemudian kita pasangkan ini. Pastikan lampu indikator pada OBD hidup. Merah, biru. Setelah itu, stop. Oke, perlu diingat, dalam kita memasang OBD ini di kendaraan, posisikan kunci kontak dalam posisi off. Setelah itu, kita memastikan lampu yang berada pada OBD itu menyala. Berarti kondisi dari OBD ini siap untuk dihubungkan dengan perangkat Android yang akan kita gunakan sebagai membaca kode kerusakan. Langkah kedua, kita hidupkan tabletnya. Oke. Setelah hidup OBD-nya, maka kita pilih X Strip 431 Pro. Ini adalah aplikasi untuk menycan kerusakan pada kendaraan ini. Oke, tampilannya seperti ini. Setelah masuk, kita tunggu beberapa saat untuk memastikan bahwasanya aplikasi ini siap untuk digunakan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada kendaraan ini, setelah masuk pada proses aplikasinya, kita on-kan kunci kontak. Setelah kunci kontak pada posisi on, kita kembali lagi ke alat scan kita. Yang pertama, kita pilih adalah local diagnosis. Karena kendaraan ini adalah produk Asia, maka kita pilih Asia. Oke. Kemudian kita cari Toyota. Seperti ini tampilannya, kemudian kita oke-kan. Setelah itu, kita pilih 16 pin, DLC, Europa and Other. Baik, 16 pin. Kita tunggu sesaat. Dalam proses searching, kita okekan saja. Kemudian kita cari Avanza, karena kendaraan ini adalah Avanza. Kemudian kita oke. Ini adalah seri mesin. Seri mesin ini kita lihat melalui sisi pintu sebelah kanan, maka di situ ada kodenya, kode dari mesin ini. Untuk Avanza tahun 2016 ke atas sampai tahun 2019, kodenya adalah F65 hashtag. Kita pilih. Di sini ada pilihan tahunannya. Kemudian kita pilih 2016 sampai 2019, bulan 9 sampai dengan bulan 1. Kita pilih itu. Baik. Setelah masuk tampilan seperti ini, kita pilih W-VSC, artinya kendaraan ini menggunakan ABS. Kemudian kita okekan. Kemudian kita pilih engine check.
Di sini muncul kode kerusakan P0013 X house atau X oil control valve system short malfunction. Kemudian P0135 itu adalah oxygen sensor heater found system malfunction. Di bawahnya ini keterangannya adalah U0155 communication with meter. Di bawahnya adalah pengulangan dari 3 poin di atas. Sampai sini adalah proses kita mendeteksi kerusakan pada engine management system. Setelah kita mengetahui ini, kita off-kan kunci kontak, kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik, setelah langkah mendeteksi kerusakan menggunakan scan tool, sekarang kita melakukan perbaikan. Langkah pertama adalah kita mengecek kondisi kerusakan yang sudah ditampilkan oleh scan tool tadi. Yang pertama adalah P0013 itu adalah oil control valve. Kemudian yang kedua itu P0135 oxygen sensor. Kemudian yang ketiga adalah U001. Itu adalah communication atau unit airport. Baik, mari kita periksa. Baik, langkah selanjutnya adalah kita mengecek berdasarkan tampilan dari scan tool kerusakan-kerusakan yang ada pada kendaraan ini. Yang pertama adalah P0013 yang berhubungan dengan oil control valve. Ini adalah bagian dari oil control valve. Sebelumnya kita sudah pelajari. Kita cek, kalau di belakang itu adalah angle cam sensor, position sensor. Kalau yang di depan ini adalah oil control valve atau OCV. Kita cek soket-soketnya, apakah kabelnya terluka? Tidak. Oke. Ternyata soketnya terlepas. Kita cek posisi sensornya atau posisi tidak ada kerusakan. Kita pasangkan kembali soketnya. Oke. Untuk OCV selanjutnya itu adalah P0135 yang berhubungan dengan O2 sensor. Kita periksa, ini adalah O2 sensor, apakah kondisinya bergoyang atau tidak. Kabelnya kita cek, baik. Kemudian kita periksa soketnya. Ternyata soketnya terlepas. Kita perhatikan fungsi dari pengikatnya. Berfungsi, coba kita pasangkan kembali. Baik, kondisinya sudah terpasang. Baik, langkah kedua dari memperbaiki kerusakan sensor menggunakan scan tool adalah mengecek kembali menggunakan scan tool setelah kita melakukan perbaikan kerusakan yang ditunjukkan oleh scan tool. Itu dilakukan pada saat mendeteksi kerusakan menggunakan scan. Setelah kita on-kan kunci kontak, kita clear DTC atau bersihkan diagnostic trouble code dari kerusakan-kerusakan ini dengan asumsi kita sudah memperbaikinya. Oke, kondisinya normal. Untuk memastikannya apakah yang kita perbaiki tadi sudah benar, maka kita re-scanning kembali untuk memastikannya. Baik, kondisi sudah normal. Kemudian, setelah kita clear DTC dan kita pastikan bahwasanya kerusakan yang kita perbaiki sudah baik, maka selanjutnya kita off-kan kunci kontak. Kemudian kita cabut alat scan-nya atau OBD-nya. Kemudian kita pasangkan kembali cover-nya. Kemudian kita matikan alat scan-nya, kita exit-kan.
Oke, kemudian kita off-kan. Untuk memastikannya kendaraan ini sudah baik atau tidak, kita hidupkan kendaraan ini. Mari kita lihat. Baik, untuk memastikannya kembali, kita cek apakah lampu cek engine-nya hidup pada saat kendaraan ini hidup. Baik, bisa kita perhatikan. Lampu cek engine mati, berarti perbaikan kerusakan engine management system menggunakan scan tool berhasil kita lakukan. Baik, dalam mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan engine management system menggunakan scan tool, perhatikan dalam menggunakan alat yang bersifatnya elektronik supaya tidak terjadi kerusakan baik pada kendaraan atau pada alat. Yang pertama adalah pada saat memperbaiki kerusakan, posisikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian, yang kedua, pada saat kita melakukan scanning, posisikan kunci kontak di on. Dan yang terakhir adalah, untuk memastikan kerusakan tersebut, kita hidupkan engine setelah kita melepas OBD pada kendaraan, memastikan apakah lampu cek engine hidup pada saat kendaraan hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.